Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anastasia Wiwi selaku dosen pembimbing mata kuliah globalisasi media, dan yang saya banggakan ya teman-teman saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah Ibu Anastasia berikan yaitu mengenai review jurnal. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita untuk memasuki slide yang pertama. Review jurnal. Peran media di era globalisasi. Income Harini Putri, NIM 2105050018. Ilmu Hubungan Internasional. Slide yang selanjutnya, review. Judul naskah Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta. Penulis Anissa Fitra Nuriska. Slide selanjutnya, pendahuluan. Perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kemudahan internet, semakin mudahnya orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia. Internet dapat sebagai media edukasi. Internet juga menjadi ideologi di dalam masyarakat, di mana dengan adanya internet, kekuasaan tidak terletak pada medianya, tetapi pada prinsip kerja pada saat ini, yaitu sistem jaringan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Memberikan kontribusi bagi globalisasi dunia dalam banyak hal, misalnya komunikasi global, menyediakan infrastruktur bagi aliran data, berita, dan citra lintas batas negara bangsa yang memungkinkan mengkapitalisme berkembang. Selanjutnya, metodologi penelitian, lokasi dan subjek penelitian, jurnal globalisasi, Zoom dan PPT, metode penelitian deskripsi kualitatif. Selanjutnya, analisa dan pembahasan. Dalam pembahasan kali ini akan diartikan beberapa perubahan yang mencakup aspek budaya di dalam masyarakat, khususnya pada remaja. Perubahan terjadi pada pelajar ini mencakup gaya komunikasi atau interaksi, bahasa, gaya berpakaian, perubahan pola interaksi, perubahan pola kebiasaan. Selanjutnya, gaya komunikasi. Dulu, jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk berbicara, kita membutuhkan waktu saling bertemu. Namun, setelah adanya media sosial, kita bisa berkomunikasi satu sama lain hanya melalui fitur chattingan, BBM, Line, WA, dan lainnya. Perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial. Selanjutnya, perubahan interaksi. Para remaja mengaku mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan pertemanan. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung, mereka dapat berteman dengan siapa saja dan dari mana saja, dan dapat menemui teman-teman baru di akun media sosial mereka. Perubahan fashion. Ada beberapa dari mereka bergaya mengikuti gaya orang luar, misalnya cat rambut dengan beraneka warna yang mayoritas orang di sana berambut pirang. Bahkan mereka juga mengikuti fashion K-pop idola mereka, sehingga banyak dari mereka yang tidak melestarikan kebudayaan bangsa sendiri dengan menggunakan pakaian yang sopan sesuai kepribadian bangsa. Analisa selanjutnya adalah perubahan pola kebiasaan. Dengan berkembangnya media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi, namun juga berinteraksi jual beli, hingga menimbulkan perubahan dalam interaksi. Dulu, orang-orang yang membeli sepatu, mereka harus mendatangi toko atau butik. Namun dengan sekarang, remaja hanya dengan media sosial dapat membeli barang.
Selanjutnya, kelebihan jurnal. Setelah mereview jurnal ini, di dalam jurnal ini banyak menjelaskan tentang akan pentingnya media sosial bagi para masyarakat, terutama memudahkan komunikasi, banyak mendapatkan teman dari berbagai media, memudahkan transaksi jual beli. Saya juga memahami maksud dan tersirat di dalam jurnal ini, terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Kekurangan jurnal. Dari penglihatan saya ketika review jurnal adalah space penulisan yang tidak teratur, tiap paragraf ada yang menjorok ke dalam dan ada pula tidak menjorok ke dalam. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari mereview jurnal ini adalah dari paparan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa dengan ada pengaruh dampak globalisasi banyak memberikan dampak bagi para remaja dan masyarakat yang telah mengenal media sosial, dan tidak jarang remaja atau masyarakat yang tidak menggunakan media komunikasi tersebut. Akan tetapi, kita sebagai bangsa Indonesia harus berhati-hati akan dampak negatif dari media komunikasi yang akan membawa pengaruh buruk, dan bisa saja remaja merupakan adat istiadat bangsa kita. Baik, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.